Selamat sore, kakak-kakak, bapak ibu, saudara-saudara. Selamat sore semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita terus bersemangat ya untuk mengerjakan seluruh aktivitas kita. Salam kenal, nama saya Joseph. Saya adalah co-founder dari Mimin. Dan hari ini kita sangat senang sekali untuk bisa ada Cicinkin, ya founder dari Packing Duck Lovers yang bisa menjadi pembicara yang moderatornya akan dibimbing oleh co-founder yaitu Bayu. Sebelum kita mulai ya masuk ke dalam acaranya, saya berterima kasih sekali untuk Cicinkin untuk bisa menghadiri ya, dan juga kepada teman-teman sekalian yang bisa menghadiri acara pada sore hari ini. Mungkin teman-teman ada yang merasa bingung, Mimin itu siapa sih? Ini apa sih? Acara apa sih? Gitu ya. Mungkin saya sedikit memperkenalkan tentang Mimin ya. Kami mengadakan acara Mimin Talk ini setiap 2 minggu sekali. Ya, gunanya adalah apa? Gunanya adalah supaya kita bisa membagi informasi, kita bisa berbicara sama pelaku usaha, sama orang-orang memang sudah experience dan bisa membagi informasi untuk supaya UMKM di Indonesia itu bisa maju. Mimin sendiri adalah aplikasi gratis yang bisa membantu UMKM meningkatkan usahanya mereka, mempermudah seluruh aktivitas usaha mereka dari hari ke hari. Sekian cukup iklan dari saya ya. Nah, hari ini ada Cicinkin. Ci, apa kabar? Baik? Ya, baik. Thank you, Bro Joseph. Suara saya kedengeran ya? Ya, teman-teman, apakah suara kita jelas? Aku ya kebiasaan di IG Live nih. Iya. Mungkin boleh ditulis di chat. Sebelum kita mulai, teman-teman silahkan tulis di kolom chat ya, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, karena di akhir sesi kita akan mengadakan sesi Q&A. Itu saja dari saya serahkan waktu dan tempat kepada Bayu dan juga kepada Cicinkin. Silakan. Oke. Thank you Joseph. Sore teman-teman. Senang sekali kita bisa ngumpul lagi, ngobrol-ngobrol lagi setelah agak tertunda. Jadi kalau kita biasanya itu jalaninnya 2 minggu sekali gitu ya. Terus yang kemarin itu akhirnya kita nggak sempet nih ngerjain 2 minggu lalu. Jadi akhirnya kita langsung masuk di bulan April untuk kerjain Mimin Talk episode 5 gitu. Nah hari ini kita kayaknya sih saya udah kayaknya kalau mau memperkenalkan gitu ya, kayaknya saya yang perlu diperkenalkan. Ya, semua teman-teman di sini tahu semua sama Cicinkin nih. Kayaknya narasumbernya benar-benar tidak salah lah pokoknya kalau kali ini ya. Udah sangat terkenal gitu. Jadi sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Cicinkin, yang dimana yang udah pasti kita bakal ngobrol-ngobrol santai tapi seru, dan juga kalau bahasanya adalah berfaedah gitu ya. Kita sambil nungguin nih, nanti kan jam 6 berbuka puasa, sebelum berbuka puasa kita ngobrol-ngobrol yang seru-seru dulu gitu ya. Selamat sore Cicinkin, apa kabarnya? Gimana kabarnya? Ya, sore Bro Bayu, Bro Joseph, thank you ya udah ngundang saya, kabar saya baik. Sore juga teman-teman semuanya. Aduh, tim rusuhku pada masuk semua nih, repot. Wah, rame nih hari ini, seru nih. Sehat semua, Cicinkin, semua baik kabarnya? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Cicinkin, pengen ngobrol-ngobrol, jadi kita sore ini kan kalau topiknya itu kan bagaimana teknik berjualan dengan metode soft selling gitu kan, tapi saya mungkin nggak mau langsung ke sana, kita pengen ngobrol-ngobrol dulu, terutama mungkin saya yang pengen tahu lebih banyak tentang Cicinkin dan tentang usahanya Packing Duck Lovers. Boleh diceritain nggak cerita waktu awalnya itu gimana sih, udah berapa lama ngerjainnya, dan awalnya idenya gimana? Karena menurut saya saya sendiri saya dagang bakmi ayam gitu kan, dan yang kepikiran ya udah bakmi ayam gitu. Jujur buat saya berjualan daging bebek itu jarang yang bener-bener orang kayak pengen ngerjain jualan daging bebek gitu. Biasanya kan pasti ayam, sapi, atau mungkin mungkin bisa ada yang babi gitu kan. Tapi yang bebek tuh jarang gitu. Nah, sebenarnya Packing Duck Lovers ini justru fokusnya di situ gitu. Pengen tahu gitu gimana, kenapa sih awal mulanya gimana, ceritanya gimana? Boleh di-share nggak, Ci? Ya, thank you Bro Bayu. Ya, sebelumnya aku mau menyapa teman-temanku dulu nih ya yang udah repot-repot masuk nih, ikutan bergabung. Ada
Lili Rempah Bunda, Jonathan, Rahmat, Rati, Santi, Vivi, wah banyak deh kalau disebutin. Wah. Thank you ya untuk supportnya. Oke, Peking Duck Lovers itu mulainya dari Maret 2017. Ya, ini sebenarnya bukan usaha saya, tapi usaha suami. Gitu. Jadi karena saya awalnya itu masih pegang ekspedisi. Saya di ekspedisi itu udah 10 tahun menjadi yang 10 besar di Jakarta Barat juga gitu kan. Jadi saya lebih konsen ke ekspedisi dulunya. Lalu suami kebetulan dia seneng nonton acara masak gitu yang dari luar negeri, yang dari Chinese ke Cina gitu. Terus kemudian dia pikir kayaknya nih bikin bebek packing kayaknya oke nih, maksudnya karena kan yang dia lihat selama ini kan cuma ada di mall gitu loh. Yang online itu belum ada gitu loh. Kalaupun ada mungkin belum banyak, saat itu belum banyak gitu ya. Dari 2017 itu belum banyak. Akhirnya dia pikir bagus kali ini, lagian juga belum ada juga yang halal karena rata-rata kalau bebek packing itu ada pakai ciu kan, pakai arak gitu kan. Lalu ya karena keinginannya dia itu, suatu saat ya semesta juga mendukung, Tuhan mendukung. Suami lagi pergi makan nih ceritanya, Bro Yuda, pergi makan, mau beli jajan, beli makanan, dia pergi ke tukang sate Madura. Kebetulan di sana, nah ini tanpa diduga ya kalau Tuhan sudah punya rencana ya, ada seorang koki dari restoran yang terkenal di daerah saya itu sedang makan juga di sana gitu loh. Kita tahu dia koki karena ada namanya gitu, restoran mana gitu kan. Lalu kemudian di sono ngobrol, bertukar nomor telepon, akhirnya ternyata dia itu adalah orang yang pegang bagian si bebek packing ini juga gitu loh. Jadi kita akhirnya kita ini kursus lah sama dia gitu kan. Suami saya kursus bayar, diajarin 1 hari, waktu itu diajarin cuma 1 hari. Cuman cari bahan 1 hari, belajar masak sampai jadi 1 hari, jadi cuma 2 hari gitu. Jadi suami saya gimana caranya selama 2 hari itu menyerap ilmunya dia gitu ya, dari dicatat, direkam segala macam kan. Akhirnya sudah dikasih resepnya, dan resepnya itu pun waktu itu masih pakai arak dari si chefnya gitu kan. Nah karena kita sudah dapat resepnya itu, kita pun nggak langsung jual gitu, karena kan memang masih ada arak. Akhirnya kita coba sih dimodif gitu kan, suamiku iseng dimodif, pakaiin ini lagi, ada yang bahannya dikurangin segala macam. Seiring waktu, setelah kita udah nemu, oke ini yang halal nih, si arak ini udah diganti gitu kan, bahan-bahan yang non halal kita udah ganti. Akhirnya baru mulai berani ngejual gitu. Itu pun nggak langsung jual gitu loh, kita share dulu ke teman-teman dekat. Kira-kira situ dulu deh. Silakan. Mantap. Seru juga ya, bisa ya bener, kalau pakai terms-nya itu semesta mendukung tuh kayaknya bener banget. Bisa-bisanya gitu kan, ketemu di sana lah. Akhirnya maksudnya emang kayak lagi butuh, terus ada aja gitu jawabannya gitu. Jadi akhirnya ya bisa lah, lahirlah Peking Duck Lovers ini gitu ya. Nah tapi dari dulu itu konsepnya kan memang pengen bawa nih Peking Duck Lovers ke ranah online gitu ya. Berarti ngomong kasarnya lebih orang lebih gampang dapetnya, nggak harus spesial ke restoran besar, udah gitu halal lagi gitu kan. Tapi yang jadi pengen tahu juga nih, yang jadi daya tariknya itu sebenarnya kalau menurut Cicinkin sendiri apanya sih? Apakah halalnya dari Peking Duck Lovers ini, atau apanya gitu? Atau emang ada beberapa, atau kesimpulan bisa diakses di online, semua orang bisa dapat dengan mudah, atau emang ada bumbu khususnya? Itu yang kalau boleh di-share, menurut Cicinkin yang jadi pembedanya tuh apa sih? Iya. Ya benar ya, karena emang yang jual produk serupa itu sebenarnya banyak gitu kan. Cuman memang kalau kita punya ini, kalau orang bilang itu bedanya itu di sausnya gitu ya. Karena ya balik lagi, sausnya itu kita dapat ya, teman-teman, ini juga ya untuk teman-teman belajar bahwa jika kita menerima ilmu dari seseorang, itu pun kita jangan terima plek-plek, kalau bisa kita kembangkan lagi gitu loh. Nah ini dari suami kembangkan lagi, akhirnya jadilah cita rasa yang menurut kita itu sendiri suka gitu loh. Dari situ, nah itulah yang jadi spesialnya itu adalah sausnya kita kalau menurut mereka gitu ya. Tapi kalau untuk bahan ya, so far nggak ada yang spesial sih sebenarnya, bahannya semua juga ada di pasaran dan semua tahu gitu loh. Cuman ya itu caranya, prosesnya itulah yang bikin beda ya. Terus kalau untuk berjualan sebenarnya awalnya kita memang pikir online aja gitu ya, karena ke satu juga nggak perlu nyewa tempat gitu, karena kan ini produk baru gitu ya.
Kalau kita belum apa-apa udah nyewa tempat, kita mikir lagi nanti kosnya yang keluar, nanti ini itunya lagi gitu kan. Jadi udahlah di rumah aja lagi. Waktu itu kan rumah kan 3 lantai. Jadi yang di atas kita pakai buat dapur gitu loh. Dari situ mulai berkembang gitu. Akhirnya setelah berkembang pun kita pikir online aja dah gitu. Maksudnya pasarnya masih luas nih daripada kita buka offline gitu loh. Tetap kosnya lebih gede. Tapi puji Tuhan sih akhirnya memang memutuskan secara online ini nggak salah juga ya. Terakhir kan kenapa ya nggak bisa buka. Betul. Ya. Betul. Jadi kok secara cost juga kalau online jadi lebih efektif ya. Yes. Betul. Berarti tadi bilangnya adalah dari sausnya gitu ya. Itu insight yang menarik juga tuh, Ci, kalau menurut saya ya. Karena kebanyakan dari kita gitu, kalau kita diajarin sesuatu, kita terima plek-ketiplek, akhirnya ya barang kita jadi bisa duplicate kalau misalnya kita nggak di add atau nggak dimodifikasi, barang kita akhirnya menjadi duplikasi daripada apa yang kita pelajarin aja gitu, tapi nggak ada karakteristiknya. Sedangkan kalau tadi Cicinkin bilang, oh ini bumbunya ya harus kita modif lagi, harus kita improve lagi, sehingga punya karakteristik yang kayaknya gue cuma bisa dapet di Peking Duck Lovers nih gitu ya. Itu malah saya dapat beberapa testimoni gitu ya dari yang orang yang biasa beli bebek di tempatnya suami saya belajar gitu ya. Malah dia bilang lebih enakan di tempat kita jadinya gitu. Jadi istilahnya murid melampaui guru nih ya, teman-teman. Kalau muridnya begitu ya, sebagai guru pasti bangga gitu, wah muridnya bisa melampaui gitu. Wah, mantep ini kayaknya teman-teman yang belum pernah coba kayaknya mesti must try banget loh. Ini saya rasa sih di sini udah banyak coba semua nih. Ini kayaknya must try. Saya udah pernah coba semua tim Hore. Seru. Nah, berarti dari 2017 sampai sekarang itu purely semua online ya. Ada rencana untuk buka offline nggak? Untuk buka offline sementara ini belum ya. Saya tuh masih mikir gini, kita di online aja masih belum terlalu kayak istilahnya tuh macan itu menancapkan kukunya dengan kuat itu belum gitu loh. Di Jakarta Barat mungkin orang udah pada tahu. Tapi kalau untuk di Jakarta Utara, ini saya baru buka di Jakarta Utara di Kelapa Gading. Itu saya seperti apa ya, ngelahirin bayi baru lagi tuh, dipupuk lagi, dibesarin lagi pelan-pelan gitu loh. Nah ini masih di Jakarta Utara, belum lagi Jakarta lain gitu kan, belum lagi tempat-tempat lain masih banyak menurut saya. Apalagi sekarang lagi trendingnya cloud kitchen gitu loh. Jadi saya lebih ngarah ke sana tuh. Oke, kalau apa di Jakarta Utara tuh berarti bentukannya apa? Bukan toko fisik ya berarti ya? Nggak juga, sama cloud kitchen juga. Jadi ya lewat online lagi, walaupun bisa orang mau beli secara langsung datang gitu bisa, cuman nggak ada dine gitu loh. Oke. Jadi orang mau beli langsung bisa, tapi kalau mau pesen ya pesan online juga bisa. Tapi emang tujuannya itu emang dibukanya supaya untuk online gitu. Tapi untuk dari produk semua sebenarnya dikirimin dari si Jakarta Barat ini gitu. Ya, atau mereka juga masak di sana. Betul, senternya itu di Jakarta Barat, jadi kita cuma ngirim stok ke sana. Jadi yang di sana itu tinggal ngolah kembali, seperti menghangatkan kembali, manasin kembali gitu. Oke. Wah, seru. Orang di Gading, kalau di sini personilnya banyak, 7 orang. Seru loh, itu bisa begitu. Dari dulu kan selalu orang bilangnya adalah challenge-nya online itu adalah yaitu karena very home based gitu kan, semua dikerjain di rumah. Kalau begitu kita mau buka cabang kita bingung. Gimana nih, siapa yang mau ngerjain? Orang biasa kerja di rumah, itu siapa yang mau ngerjain gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dari Cicinkin sendiri bahkan punya cara dengan menggunakan konsep cloud kitchen ini bisa buka di area lain gitu. Itu yang ngerjain berarti nanti karyawan atau temen atau bentukannya partnership atau gimana itu? Ini dia, kalau saya, karyawan saya yang kerja di tempat saya, misalnya ada orang baru gitu ya, yang orang baru ini dipersiapkan untuk menduplikasi yang lama. Jadi karyawan saya ada 7-7-7-nya punya keahlian yang sama gitu loh. Walaupun tetap ada satu leader, tapi 7-7-nya punya keahlian sama. Jadi ketika saya bilang mau buka di Kelapa Gading, saya tinggal utus satu orang nih, kamu ke sini ya gitu loh. Nanti saya bisa lagi cari orang baru lagi. Nah, menduplikasi aja terus gitu. Ntar saya pengen buka di mana lagi, saya tinggal oper lagi karyawan yang lain ke sana gitu loh. Dan yang di sana itu, rencana saya misalnya di sana udah masuk gitu karyawan baru di sana dan sono sudah jalan, saya pun akan nyuruh karyawan saya nyari orang yang dekat-dekat sana gitu loh untuk menduplikasi lagi gitu loh. Menarik. Ini saya sih benar-benar menurut saya the first 15 minutes menurut saya banyak hal yang menarik banget yang kita bisa lihat karena menurut saya Cicinkin ini punya approach yang sangat berbeda. Banyak orang kan yang bilang
aduh jangan, justru banyak kan dikekepin aja, jangan diduplikasiin gitu, maksudnya jangan kasih lihat orang belajar, nanti mereka bikin sendiri gitu. Tapi ini Ya. caranya justru beda, buru-buru ngajarin orang supaya dia bisa buka di tempat lain. Menurut saya itu sih apa ya, approach yang berbeda gitu ya. Tapi kalau dibilang apakah approach berbeda itu salah, enggak juga. Buktinya Peking Duck Lovers semakin besar malah gitu ya. Maksudnya bukan justru itu menyerang balik, malah jadi membesarkan gitu ya. Karena saya membentuk super tim ya, Bro Yuda. Luar Jadi biasa, luar biasa. Entah siapa itu Yuda ya tersebut. Bro Bayu. Jadi saya itu membentuk super tim ya. Jadi tetap kita pegang yang saya bilang tadi saus hoisinnya tadi itu kan adalah kita punya apa sih? Kita punya ciri ya. Nah itu suami saya tetap yang pegang itu. Walaupun ada kepala koki saya bisa bikin juga gitu. Itu pun nggak kecolongan, dua kecolongan sebenarnya. Gara-gara suami waktu itu kena COVID. Jadi mau nggak mau kan yang bikin. Ya udah turunlah ilmunya ke si kepala koki itu gitu loh. Tapi itu ada kepala koki saya ini udah lama kerja sama saya, dia pun nyaman dan kita pun menawarkan jenjang karir ya. Jadi dia sampai sekarang pun masih oke lah gitu loh. Gak yang namanya gimana gitu enggak gitu, dan dia support banget, bener-bener kerjanya bagus banget itu. Jadi bener-bener saya ini ngebentuk super tim jadi supaya mereka semua bisa berkembang akhirnya gitu loh. Jadi yang ada di Jelambar ini gitu ya, di pusat ini adalah ya kekuatan saya gitu loh. Wow, menarik, seru ini kalau kita telusurin gitu ya strateginya, cara pengembangannya gitu. Nah, tapi untuk Peking Duck Lovers ini kan sekarang udah makin salah satu pelopor lah kita bilangnya ya untuk urusan Peking Duck yang bisa didapat dengan mudah, halal dan sebagainya. Tapi sebenarnya tantangan apa sih yang dirasakan di awal-awal Ci waktu mulai usaha ini gitu? Maksudnya kan nggak mungkin, maksudnya walaupun memang dari awal udah kepikiran nih konsepnya ada, opportunitiesnya ada, terus kita bilang demand-nya juga sudah ada gitu ya, bahwa karena belum ada yang mengerjakan hal seperti ini, tapi kan pasti nggak lepas dari tantangan. Nah, tantangan apa yang dirasakan waktu awal-awal memulai usaha, dan gimana cara overcome tantangan tersebut? Iya, tantangannya ya itu ya, karena bebek packing itu kita tahu sendiri kan di restoran sebenarnya, restoran bintang 5 gitu kan. Mana ada sih yang jual online, istilahnya tuh kayak diecer-ecer gitu loh, kalau dijual secara online tuh orang pasti ragu gitu, ini enak nggak sih gitu loh kan. Sama nggak sih sama yang kalau kayak sekarang ini kita juga sering gitu disanding-sandingkan dengan si rajanya bebek gitu kan, yang di mall-mall itu gitu, rajanya bebek, terus yang bebek mana gitu ya, sering disandingkan ke sana gitu. Sedangkan kita ini masih online. Nah, itu kita punya tantangan ya. Gimana caranya supaya kita yang masih baru ini gitu, pemula, diterima oleh market gitu loh. Nah, itu caranya kita pertama-tama biasanya awalnya waktu itu kita coba deh, kita produk udah ada nih gitu ya. Kalau kata mentor saya mah bukannya produknya nggak laku, tapi karena nggak ada orang yang tahu gitu loh. Nah, jadi caranya gimana supaya orang tahu gitu kan? Ya udah, awal-awal saya bikin dulu, kasih ke teman-teman gitu kan. Kemudian kita tes rasa lah istilahnya. Waktu kita belum menjual ya, jadi kita tes rasa dulu. Teman-teman bilang oke nih, enak nih, gini ya. Kasih ke saudara segala macam, dia bilang oke, ya udah baru kita mulai jualan. Nah, ketika kita mulai jualan, masuklah feedback kan. Biasanya kalau di online shop itu kan ada testimoni gitu kan, kalau orang seneng kan dia kasih testimoni. Nah, dari situlah testimoni 1, testimoni 2 gitu kan, yang bilang produknya enak, servisnya bagus, ramah, segala macam. Itulah yang menjadi kekuatan saya gitu loh. Nah, awalnya saya sih mulai di online shop ya, di Tokopedia gitu kan, Shopee. Nah, itu yang jadi kekuatan saya. Saya ketika ada yang nanya, saya fast respon. Ketika ada yang komplain, saya cepet selesaikan gitu loh. Jadi ada yang orang order gitu, langsung jalan gitu. Jadi cepet. Nah, di situ orang puas, kasih testimoni, akhirnya rating toko saya naik. Terus ya jadi daya tarik kita mungkin ya. Nah, itu jadi usaha kita dari memperkenalkan, akhirnya dari testimoni dapat 1, 2, 3. Nah, itu jadi power kita gitu untuk orang, wah ini apa sih gitu, wah kok enak ya, kok tahu gitu. Akhirnya saya juga ada pakai food blogger untuk memperkenalkan produk saya gitu kan, pakai food blogger biar ya food blogger kan punya masa sendiri. Nah, itulah saya biasa kolaborasi juga sih dengan yang lain gitu loh, Bro Bayu. Oke. Berarti ini emang kelihatannya rumus buat salah satu rumus yang menurut saya bisa dilihat untuk berhasil itu adalah
ketika kita buka usaha makanan, jangan takut untuk ngasih orang coba dulu, gitu. Karena di Mimin Talk pertama, kita juga waktu itu kedatangan salah satu narasumber yang memang usahanya juga makanan. Dan apa yang dilakukan sama seperti apa yang Ci Jinkin lakukan. Dibagikan dulu makanan, dikasih orang tes untuk terima feedback dan sebagainya. Jadi kalau banyak teman-teman yang mungkin juga sempat usaha, terus berpikir, gila, ngapain gua kasih for free, justru gua rugi dong, kerja bakti dong. Ada yang mungkin yang berpikir begitu gitu kan. Di sini justru kita ngelihat kebalikannya, bahwa mereka harus coba dulu. Menurut saya tadi juga yang statementnya itu menarik, bukannya nggak enak, cuma mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu kan. Nah itu yang gimana nge-build orang untuk tahu, itu yang mesti diperhatikan nih, yang kita harus pikirkan. Nah kalau dari Ci Jinkin sekarang sendiri sejauh ini, saya yakin pasti nggak berhenti, pasti terus cari pelanggan baru, bikin orang supaya tahu. Apa yang Ci Jinkin lakukan supaya orang-orang tuh tahu? Bagaimana mendapatkan pengunjung baru? Apa strateginya yang dikerjakan? Kalau boleh share ya, tapi kalau misalnya ini sesuatu yang personal atau sesuatu yang strategical buat Peking Duck Lovers, nggak apa-apa. Ini nggak perlu di ini. Saya nggak ada yang ditutup-tutupin ya, karena saya sendiri juga sering nih sharing ya. Saya juga selain nah ini ya, selain di Peking Duck Lovers, saya juga aktif untuk IG Live di Tanya Mentor. Nah itu adalah platform di IG Live itu yang menghadirkan narsum-narsum ya, Tanya Mentor setiap jam 8 malam. Saya biasa dari situ gitu loh. Jadi itu awal-awal waktu pandemi kita nggak bisa keluar, nggak bisa kumpul-kumpul sama temen, diajakin jadi host IG Live, ya udah ikut. Nah setiap kali perkenalan saya selalu bilang, halo, selamat malam, saya Cinkin dari Peking Duck Lovers gitu ya. Setiap hari itu kalau saya online gitu jadi host, otomatis orang pasti tahu, oh iya ini Cinkin Peking Duck Lovers, oh iya ini Cinkin Peking Duck Lovers gitu. Karena setiap saya mulai begitu sapaan saya gitu ya. Nah ini tadi Bro Wahyu bilang gimana caranya menarik customer ya. Nah itu saya seperti tema saya ini ya, masuknya ke stop selling jadinya gitu. Saya nge-branding, jadi saya terus nge-branding diri saya, tapi diri saya yang maju, tapi produk saya yang di belakang nih ngikut gitu loh. Oh, Cinkin nih Peking Duck Lovers nih yang jual bebek gitu. Jadi Cibebek gitu ya. Nah itu gitu loh. Tapi di IG-nya Peking Duck Lovers sendiri, saya sendiri tuh nggak muncul gitu loh. Produk saya yang muncul gitu. Tapi di komunitas saya, kalau saya networking, saya lah yang hadir gitu loh. Sambil kadang-kadang bawa produk. Oke. Gitu. Berarti justru malah approach-nya ini strateginya lebih ke arah personal branding untuk mendekatkan dengan apa yang dijual gitu ya. Misalnya ya kayak tadi sampai saya Cinkin dari Peking Duck Lovers, saya Cinkin dari itu kan berarti menguatkan personal branding ya gitu kan. Dan habis itu bahkan tadi dibilang ada yang Cibebek. Tapi kan maksudnya mungkin itu ledekan, tapi ya sekuat itu, senempel itu gitu. Itu menurut saya sih powerful loh, maksudnya orang bisa ngelihat itu sebuah mungkin joke aja gitu, tapi buat saya wah kalau saya nih ngomong kasarnya, kalau saya bisa dipanggil wah Mbak Ayu nih si tukang bakmi, nggak apa-apa dah, selalu beli barang gua kang bakmi dah gitu. Jadi kayaknya itu justru sesuatu yang menarik, sesuatu yang unik gitu ya, soft selling dengan cara seperti itu. Nah sekarang sih aku mau nanya, tadi itu ada satu poin yang menurutku cukup menarik. Ci Jinkin bilang sering networking, sering berkenalan dengan banyak orang. Ini konsep yang agak unik menurutku. Kenapa agak unik? Karena kita di dunia, mungkin teman-teman kalau ada yang dunia korporat atau dunia startup yang tech base atau apa gitu, kata networking itu normal, ya kan? Kata networking itu normal, seharus dilakukan, mau cari klien apa segala macam. Tapi networking tidak dilakukan sama tukang bebek, sama tukang bakmi. Biasanya kan begitu, networking itu bayangannya orang, wah pakai ya saya pernah lah datang beberapa acara networking, wah itu benar-benar stick banget dan networkingnya pakai jas, pakai apa, pokoknya kayaknya formal banget gitu. Jadi isinya juga kayaknya yang jualan tuh keren-keren gitu, maksudnya apa yang dijual juga keren-keren. Tapi ini enggak loh, maksudnya dengan apa yang Cinkin bilang ya, enggak networking itu enggak harus buat orang-orang seperti itu. Kita justru harus penting networking gitu. Apakah, nah yang saya penasaran, apakah justru memang networking itu yang membuat, menurut Cinkin ya, yang justru itu yang membuat Peking Duck Lovers ini berkembang lebih besar lagi, dan lebih besar lagi. Benar.
Iya, networking ini yang membuat kita berkembang ya, karena gimana juga kekuatan omongan orang itu lebih kuat dibanding kita kayak ngiklan gitu loh. Orang ngomong langsung itu, wih bebek Cicingkin enak gitu. Satu orang aja ngomong kayak gitu, gelinding kan kemana-mana gitu loh. Coba lu beli gitu aja. Kalau enggak, misalnya dia punya teman baik, dia beliin buat temennya gitu. Saya punya beberapa yang kayak gitu teman-teman saya gitu ya. Ada yang ulang tahun dia beliin buat temennya, atau gue makan enak nih, dia coba dia beliin lagi buat temennya. Ntar temennya akhirnya seneng, terima kasih sama dia beli lagi ke saya gitu, temennya kasih orang lain lagi. Nah itulah jadi seperti bola salju ngegelinding terus itu loh. Jadi saya percaya ya, sama saya juga pernah dulu di ekspedisi gitu juga gitu loh. Kalau ekspedisi itu kan mainnya jasa ya, servis ya. Ya. Ketika kita ngiklan lewat flyer, poster gitu-gitu, justru orang nggak banyak tertarik. Tapi ketika kita memberikan servis yang baik, ada satu orang yang puas aja gitu, dia ceritain lagi gitu, gue langganan sama orang ini nih gitu. Nih Cice, gue kasih nomor lu ke dia ya gitu. Akhirnya dari situ customer saya banyak, makanya bisa jadi 10 besar ekspedisi terbesar yang megang brand itu ya. Saya 10 besar di Jakarta Barat gitu loh. Jadi ya kita tetap belikan yang terbaik. Akhirnya ya itu testimoni lah yang berbicara gitu loh. Itu yang paling kuat sih. Jadi kalau networking itu yang nggak seperti yang tadi Bro Bayu bilang mesti pakai jas segala macam. Saya sering tuh pergi networking cuman kaos celana pendek. Mantap. Ketemu itu adalah bos tuan tanah lah istilahnya. Kita panggil dia tuan tanah ya. Cuman sebenarnya gitu loh ya. Kita networking itu yang kita cari itu kan sebenarnya nyaman ya. Kita ngobrol sama orang nyaman, nyambung gitu. Jadi kitanya juga nggak lebay, kita diajak ngomong nyambung. Bisa bertukar pikiran gitu kan, orang jadi seneng gitu ngobrol gitu. Karena kalau kita lagi pertemuan apa, sekali-sekali kita bawalah produk kita gitu ya, mereka coba. Kadang kan di antara pertemuan itu karena suka ada orang-orang baru yang kita belum kenal. Nah dari situ kita kenalan, gimana caranya kita tuh, istilahnya kita tuh kalau misalnya ada di dalam grup pun gitu kan, teman-teman pasti banyak lah, ada grup ini grup itu ya kan. Ya kalau ada di dalam grup jangan diem gitu kan. Kalau saya bilang jangan diem. Kalau kita kadang ada ilmu apa yang kita bisa share, ya kita share gitu loh. Jadi dari situ orang oh ini tahu gitu. Kayak orang kepo gitu. Kepo akan kita gitu loh. Oke. Wow, menarik. Nah, tadi Cicingkin juga bilang bahwa kalau kita bahasanya ya, biasanya bahasa kerennya kalau growth seperti itu kita bilangnya growth-nya itu organik. Kita bilangnya gitu, ya growth-nya organik karena dari mulut ke mulut, dari referensi ke referensi. Jadi itu kayak bola ngegelinding aja. Walaupun memang apa yang kita boleh bilang biasanya kita nggak bisa ngukur kecepatan growth-nya itu, gitu ya. Kalau biasa kan ada yang bilang, gue iklan aja, pokoknya gue tahu kalau gue iklan sekian, gue pasti bisa dapat pelanggan sekian biasanya gitu. Tapi kalau organik itu kan lebih pelan, tapi lebih kena. Kalau udah kena tuh nempel gitu kan, orang beli lagi gitu ya. Kalau di online sih benar kata Bro Bayu ya, benar harus iklan. Kalau di online ya, kalau maksudnya kayak di Tokopedia, Shopee, orang nggak tahu lu siapa. Betul. Ya, jadi dua-duanya harus jalan ya. Networking kita itu doang gitu loh. Jadi ya kalau saya jualan kan saya ada di Tokopedia, Shopee, di WA, di Instagram gitu kan. Nah kalau yang di IG mungkin dia tahu kita siapa gitu kan. Yang di WA ya dia pasti tahu dong kita siapa gitu kan. Betul. Tapi kalau di Shopee, Tokopedia nggak tahu, nggak saling kenal. Cuman ya dari ini aja, chat-chatan di inbox. Pokoknya kalau di online shop itu yang penting kita mah pas respon. Kalau ada salah apa-apa kita cepat menyelesaikan. Terus barang nyampe bener, nggak ada yang salah, nggak cacat, nggak ada komplain. Minimalisir komplain lah istilahnya. Itu begitu ratingmu naik, ya udah itu kamu akan jadi toko yang secara tidak sengaja akan di boost terus juga sama si marketplace-nya itu gitu loh. Jadi memang kalau untuk networking ini memang untuk offline ya, maksudnya untuk yang teman ke teman gitu kan. Oke. Berarti mesti dicatat tuh teman-teman, nggak cuma jangan satu doang yang dikerjain, jangan online doang, tapi juga harus networking, jangan networking doang, online juga harus dikerjain gitu, dua-duanya harus digarap lah ngomong kasarnya ya, karena kan kita nyari titik jualnya di mana gitu kan, dua-duanya kita kuatin. Nah, bicara tentang online dan offline,
tadi kalau misalnya pengen tahu biasanya gimana? Kalau misalnya Cinkin nih datang ke acara networking, orang udah kenal, udah apa, udah segala macam. Nah terus kan mereka mau pesen, mereka mau order gitu kan, mereka pengen coba gitu kan. Itu biasa gimana? Cinkin terima orderannya atau Cinkin bilang, oh langsung aja ke marketplace, ke Shopee, kemana gitu misalnya. Itu biasanya diterima by WhatsApp atau justru dilempar ke e-commerce atau dilempar ke GrabFood atau GoFood atau platform delivery yang lain. Biasanya seperti apa, Ci? Nah, ini ya. Kadang ketika orang bilang saya mau order gitu ya, kita harus tangkep langsung. Jangan kita oper-oper lagi ke Grab lah, kemana gitu ya. Kita langsung tangkep, oke, mau order apa? Minta alamatnya segala macam, catat mau kapan dikirim, kasih rekening langsung. Kalau saya gitu ya, gercep, langsung kasih rekening. Kecuali dia nge-WA saya lagi, ada promo nggak, Ci? Nah, kalau dia nanya ada promo, berarti kan obrolan berlanjut nih. Nah, baru saya kasih deh, oh bisa, kamu bisa ambil promo di sini gitu loh. Tapi kalau lewat WA ada promo, Ci? Nggak ada, gitu loh. Jadi kalau lewat WA ya nggak ada promo. Tapi kadang for some people ada yang mereka nggak mau ribet gitu loh. Saya nggak perlu promonya, yang penting saya maunya langsung lewat. Iya, langsung lewat chat gitu. Karena kalau promo itu kan kita tahu sendiri ya, kadang-kadang suruh masuk ke sini, suruh sana sini, mereka ribet gitu kan. Kalau lewat WA kan tinggal oper alamat langsung kirim gitu kan. Nah, itu kita soal networking tadi juga ya. Kita networking juga bukannya cuma sekedar kumpul hahaha. Kalau sering-sering kayak begitu, lama-lama waktumu kebuang juga ya. Jadi ya kita kumpul ya berarti harus ada yang kita dapat nih, entar kita sharing bisnis kah, apa kita dengerin orang yang lain yang sharing gitu. Jadi kita harus kasih apa ya, kasih value kita lah gitu. Jangan cuman datang hahaha bawa barang, duduk diam terus pulang gitu kan, sama juga itu nggak bakal kena gitu kalau networking kayak gitu. Harus share. Oke, mantap. Berarti harus berpartisipasi lah ya, jangan cuma bahasanya jangan cuma setor muka doang nih ke sana gitu ya. Datang udah telat, habis itu pulang duluan gitu ya, cuma setor muka. Nggak ada yang tahu siapa. Aduh, itu datang udah telat gitu. Itu statement pertamanya aja udah kena banget, datangnya telat lagi gitu kan. Ya, ada yang begitu datang telat, habis itu kayak cuma ngisi buku absen, habis itu pulang gitu kan. Terus kita ditanya, itu siapa ya? Nggak ada yang tahu. 2 kali kamu datang pun nggak ada yang tahu. Tapi kalau kamu masuk, kenalan, ngobrol, SKSD lah. Jadi saya sering ngomong sama teman-teman saya, udah nggak usah bilang malu-malu, SKSD aja saya bilang, SKSD pokoknya. Ada Dr. Friend. Dr. Friend, thank you ya, Dr. Friend ini. Siapa ya katanya? Dibilang telat ya, tapi ini good loh. Dia jadi walaupun dia suka dibilang telat, tapi itu tidak membuat dia down. Akhirnya itulah yang akan mempush dia. Akhirnya sekarang dia jadi tidak pernah telat. Keren Dr. Oke, ya kita lanjut ya. Penasaran kalau sekarang dengan skala bisnis yang sekarang ya, itu tuh penjualan kalau boleh tahu lebih besar dari mana? Dari online apa dari offline? Dari offline itu dalam artian yang japri dan segala macam. Mungkin lebih ke arah hasil dari networking-nya gitu. Itu lebih besar dari mana kalau saat ini? Oke. Kalau itu sebenarnya banyak kan dari 50-50 ya. Cuman kalau bisa dibanding paling lebih banyak dikit dari online ya. Karena beberapa orang yang tahu kita pun kayak di Instagram itu kan kita ada link bio. Nah, mereka biasanya langsung klik di situ belanja online. Kan ada orang tuh yang sudah biasa belanja di Tokopedia, sudah biasa belanja di Shopee misalnya. Ada juga mungkin yang deket mau pakai GrabFood, GoFood gitu. Nah, mereka banyak kan langsung gitu loh. Tapi kalau yang WA itu biasanya ya teman-teman deket kita atau reseller gitu loh. Saya juga ada beberapa reseller. Nah, itu semuanya biasanya lewat WA. Wow, sampai ada reseller juga ya, Ci ya. Mantep loh. Wah, tapi jadi penasaran nih, udah sampai ada reseller, sekarang Packing Duck Lovers nih, kalau kita mau beli produknya udah bisa didapetin di mana aja sih, Ci? Bandung gitu, atau di mana? Udah ada belum? Sekarang ini masih di Jakarta ya, kalau pusatnya di Jelambar, cabangnya itu di Gading yang tadi saya bilang tetap produksi di Jelambar, bawa ke Gading. Kalau yang di luar kota baru ada sih di Surabaya, itu mertua saya juga, dia pengen daripada dia ini santai, bingung gitu kan, jadi dia pengen juga jualan bebek, itu juga sama, frozen juga, jadi semua frozen, kita belum punya warehouse di luar kota gitu. Kepingin sih nanti ya, someday. Mantap. Amin. Pasti terjadi. Nah, Ci mau nanya deh, semenjak pandemi ini kan kita bicara, tadi kan kalau Cinkin mulai 2017, jauh lah sebelum pandemi gitu ya. Tapi semenjak pandemi ini
kayaknya makanan tuh, waduh, kencang banget. Maksudnya banyak banget, semua orang buka gitu kan. Semua orang punya usaha sendiri gitu kan. Mau apa juga dijual, mau ayam kayak, mau apa gitu. Well, saya sih masih jarang lihat yang bebek ya. Cuma maksudnya semua orang tuh mulai usaha sendiri gitu. Berarti kan persaingan semakin ketat karena pilihan semakin banyak. Nah, bagaimana Cishinkin itu tetap apa yang dilakukan Cishinkin supaya Peking Duck Lovers itu tetap menjadi pilihan bagi konsumen-konsumen yang baik mungkin udah pernah coba sebelumnya ataupun yang akan coba. Iya, sebenarnya ya pandemi ini ya kalau orang-orang bilang susah apa segala macam, justru di saya enggak gitu ya, puji Tuhan ya. Pandemi ini justru mendatangkan berkah buat saya, seperti Bro Bayu tahu ya, di mall-mall kan beberapa tutup tuh ya jago-jagonya gitu kan. Nah akhirnya berkah lah buat saya gitu yang di online. Banyak orang yang tadinya nggak tahu, jadi beli, terus jadi langganan gitu. Oh ternyata lebih enak loh dari yang itu, katanya terus harganya lebih murah lah segala macam. Ya jelas lebih murah kalau saya di rumah ya kan, dia di mall. Nah kalau masuk mall juga saya mahal ya kan. Nah habis itu saya diuntungkan di situ. Banyak customer yang mulai ngelirik gitu kan. Terus beberapa juga reseller yang tadinya mungkin dia kerja terus akhirnya nggak dapat kerjaan lagi, dia akhirnya coba jual produk saya gitu. Ada yang kreatif reseller saya, dia bikin rice ball, bikin rice box gitu-gitu, banyak yang kreatif. Nah itu saya kadang support mereka juga. Saya bilang kamu kalau jualan kan di saya kan white label ya. Jadi orang bisa branding sendiri gitu produknya dia gitu kan. Jadi saya selalu bilang kalau bisa foto jangan ambil punya saya. Tapi ada beberapa yang males gitu kan, mager pakai foto saya. Akhirnya ya sooner or later akhirnya ketemu lah dengan saya gitu. Karena kalau kayak gitu, karena saya bilang reseller udah dibilangin jangan sama. Saya bilang kalau bisa kan fotonya sendiri ya kan. Apalagi di online shop banyak banget foto saya beredar. Saya bilang nggak apa-apa lah. Tapi Cici gini-gini saingan. Nah itu kalau soal saingan ya saya nggak pernah berpikir saya mau bersaing dengan yang si Raja Bebek atau apa. Saya nggak pernah, jujur nggak pernah pikir pengen saingan seperti itu ya. Yang saya pikirin cuman gimana nih supaya Peking Duck Lovers ini lebih maju gitu. Jadi istilahnya saingan dengan diri sendiri lah. Itu aja kalau saya gitu. Jadi nggak sempet mikirin, wah ini gimana, oh si ini begini nih, saya harus bisa kayak gini. Enggak gitu loh. Udah saya apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya kerjakan untuk produk saya, gimana caranya segala macam, itu yang saya pikirin gitu loh. Dan saya juga ya dengan cara itu supaya dapat, saya juga biasa suka ikut kelas-kelas mentoring, kelas-kelas ya banyak lah kan kelas-kelas secara online ya, teman-teman bisa belajar. Nah di situ juga dapat ilmu yang kita bisa aplikasikan kayak gitu loh bro. Wow, seru ya. Kembali lagi nih, dapat satu insight, satu pembelajaran baru bahwa you have to know your competitors, you have to know who are the players out there, tapi jangan terlalu fokus ke mereka. Justru yang kita harus fokus tuh ke diri, apa yang kita build sendiri gitu. Jangan sampai kita terlalu fokus ke mereka, akhirnya kita sendiri lupa mengembangkan apa yang kita mau kembangkan nih gitu ya. Maksudnya produk kita sendiri itu malah jadi lupa digarap gitu ya. Wah, seru. Kompetitor itu kita memang perlu tahu gitu loh. Saingan kita siapa aja sih gitu. Maksudnya bukan saingan, orang-orang yang bermain di bisnis yang sama itu siapa aja sih. Nah, kita perlu tahu, oh yang ini begini caranya, ini begini caranya. Kita untuk belajar gitu loh. Jangan jadi kayak sirik-sirikan. Nah, itu kalau udah sirik-sirikan udah deh. Bukannya berkembang malah makin susah ya. Kita ngikutin orang mulu gitu jadinya. Mantep. Oke, Cishinkin, pengen nanya lagi. Tadi kan udah kita ngomongin soal bagaimana soft selling-nya, bagaimana mengembangkan bisnisnya. Bahkan menurut saya Cishinkin udah menjelaskan banyak hal atau berbagi banyak hal yang menurut saya jauh lebih insightful bahkan dari bagaimana dari topik kita malam ini. Karena topik kita malam ini kan menjual bagaimana cara menjual soft selling. Tapi saya rasa fundamentalnya dibagikan dengan sangat baik gitu ya. Bagaimana kita passionate dengan apa yang kita jual gitu. Nggak perlu malu, lu nggak perlu takut lu jualan apaan, just say it gitu ya. Nggak perlu makanan gitu kan. Sama teman-teman ya, kalau kita mau jualan kita harus cinta produk kita dulu gitu loh. Kalau kita nggak produk kita kan pasti nggak pede ngejualinnya. Lu nggak pede ngejualinnya, otomatis orang yang mau beli pun ragu-ragu gitu loh. Jadi ya gimana caranya? Karena kita pikir mungkin masih merasa ya produk gue kayaknya belum layak. Ya layakkan lah gitu. Caranya gimana ya? Kamu gitu kan.
saya juga gitu kan, nggak semerta-merta dari 2017 tiba-tiba jedeng jadi seperti sekarang ya, enggak. Semua proses gitu loh. Apa yang jelek, apa yang bagus, apa yang kurang kita tingkatkan terus sampai akhirnya jadi seperti sekarang. Puji Tuhan gitu semua, bukan saya yang berbicara, bebek saya enak loh, cobain yuk. Enggak gitu loh. Saya orang lain yang bicara ya. Orang lain yang berbicara, yes. Mantap. Itu keren banget itu statementnya. Apa kalau jangan dirasa belum layak, justru layakkanlah produknya. Mantap itu. Ya. Itu jadi motivasi kuat itu buat kita semua tuh. Nah, Sinkin, ini kan kita udah coming 10 menit terakhir dari sesi. Saya pengen tanya 2 pertanyaan lagi. Yang pertama saya pengen tanya adalah, jadi what's next? Apa selanjutnya untuk Peking Duck Lovers? Apa harapan dan goal yang diinginkan untuk Peking Duck Lovers, Ci? Iya, kalau ini menyangkut visi misi lagi nih, aku pernah disuruh nulis nih dulu nih sama Chef Desi ya. Nah, teman-teman, untuk menjadi pintar kita tetap harus belajar ya. Carilah komunitas yang bisa mensupport kamu ya. Saya juga gabung di grupnya Chef Desi, Komaku, itu juga kita bisa berkembang di sana kalau untuk kuliner ya kan. Nah, kalau sorry tadi apa? Aku lupa. Iya, pengen tahu kedepannya planningnya atau rencananya itu apa untuk Peking Duck Lovers? Yes, kedepannya kalau yang dekat ini saya kepingin, ini kan kita baru mulai 1 di Kelapa Gading ya, kepingin lagi ada beberapa di tempat yang di mana market saya berada gitu loh. Nah ini teman-teman kalau pengen buka, kita tahu dulu nih market kita ada di mana sih gitu lah. Karena kan sesuatu yang menjadi kendala itu biasanya adalah ongkos kirim. Semakin jauh kita, semakin mahal ongkos kirim. Nah gimana caranya kita mendekat ke mereka gitu. Nah itu paling saya pengen bikin seperti itu. Sekarang banyak dapur-dapur cloud kitchen itu kan, nah kita cari aja yang terdekat ada di mana gitu kan. Saya sekarang lagi mengembangkannya di Gading, nanti kalau di Gading udah jadi, saya rencana mau buka lagi di Serpong. Nah ini kalau yang terdekat ya, kalau yang kejauhan lagi nanti yaitu punya warehouse di kota-kota besar setidaknya gitu loh. Indonesia. Yang sih di Indonesia aja lah, nggak kepikiran yang keluar belum. Tapi di Indonesia juga marketnya udah besar banget ya. Benar, ya. Ini kayaknya saya perlu bikin seri bakmi saya dengan bebeknya Cicinkin nih kayaknya, bebek Peking Duck Lovers. Bakmi Oma kerjasama dengan Peking Duck Lovers. Jadi jualan saya. Nah, yang terakhir, Oh, by the way, Bro, aku di Palmerah di ini Syadan, namanya Bakmi Oma. Bakmi Oma. Oma. Kita kita udah buka. Aku justru salah satu yang bukanya waktu pandemi. Kita bukanya waktu 2020. Sebelumnya online. Akhirnya sekarang punya offline store. Ada toko offline-nya, tapi pas pandemi. Jadi tetap aja orang nggak bisa makan di sana kan gitu. Berarti udah jalan kurang lebih 2-3 tahun lah. Ya. Terus mantep dong, misalnya jadi tidak meratapi pandemi itu gitu loh. Iya. Nah itu orang-orang yang keren ini loh. Jangan pandemi dijadikan alasan ya kan. Justru betul kan karena pandemi akhirnya muncul produk baru nih. Tapi apa OMA ya? OMA ya? Enggak, OMA. OMA? Ya, nggak pakai H belakangnya. Oh, OMA, Bakmi Oma. Oh, berarti dari nenek apa gimana nih? Adalah itu itu juga saya waktu bikin penamaan bakmi itu waktu itu saya dulu sempat buka beberapa usaha gitu kan. Salah satu kesulitannya adalah saya pingin usahanya itu namanya itu keren gitu kan. Tapi ini juga mungkin saya ngerasa juga sama deh halnya di Peking Duck Lovers. Ujung-ujungnya saya bilang saya nggak mau buka lagi sekarang belajar dari yang dulu. Nama keren itu susah disebut. Ya, betul. Ya kan? Nama keren susah disebut. Akhirnya orang lupa apa namanya ya. Jadi yang kemarin saya bilang mau buka bakmi apa namanya? Udah Bakmi Oma aja. Toh yang resepnya memang yang develop itu saya sama mama saya berdua gitu. Jadi toh yang develop kita udah Bakmi Oma aja. Jadi lebih gampang lah gitu. Walaupun agak pasaran, tapi gampang diinget jatuhnya kan gitu. Kayak gini kan? Ini ada. Oke, nanti pesan. Kalau kayak Peking Duck Lovers gini kan gampang banget. Emang udah jelas jual dari namanya udah tahu kita jualan apa. Ya, benar. Mantap. Nah, Ci, aku punya pertanyaan terakhir. Ini tadi sebenarnya udah diselipin satu sana sini gitu. Jadi tapi kita rekap aja, kita reps.
bisa nggak sih sharingkan 3 saran bagi teman-teman kita yang sedang merintis atau menjalankan usaha atau bahkan mungkin lagi kesulitan datang ke sini pengen punya pembelajaran bagaimana sih cara supaya sih saya bisa dapetin customer baru, saya bisa berjualan lebih baik lagi tentang untuk produk saya. Ada nggak sih 3 saran aja bagi teman-teman? Iya. Untuk yang berjualan terutama kan sekarang online ya. Selalu update gitu, update status kalau orang bilang tuh, update status supaya orang tahu kalau kamu masih hidup katanya. Jadi sosial media kita jualan apa, kita update status kita, Instagram kita, feed kita harus aktif ya. Misalnya kita nggak aktif, kita nggak bisa aktif, nggak punya waktu untuk urus itu, kita cari orang gitu loh. Orang kalau nggak punya waktu harus punya duit, gitu aja. Jangan nggak punya duit repot ya kan? Nah itu harus punya salah satu. Nggak punya duit ya harus punya waktu untuk ngurus. Karena kalau nggak susah gitu loh. Karena kita secara online mau nggak mau kita tetap harus nge-branding, tetap harus naik, tetap harus statusnya tetap harus update. Kalau untuk yang teman-teman baru mulai usaha ya semangat terus ya. Terutama untuk kayak misalnya ada yang lagi di bidang kuliner, banyak sih ya timbul makanan yang serupa-serupa, mirip-mirip. Ya kamu harus cari, harus kreatif. Kalau di industri sekarang ini kreatif, apa sih yang bisa bikin orang tuh beda gitu, dan orang kenal sama kamu gitu kan. Dan kalau memang kamu di bidang makanan ya kamu harus bikin orang itu menjadi kangen gitu, kangen sama kamunya, kangen sama produkmu gitu. Pokoknya yang jadi diinget lah gitu kalau bisa gitu. Apa-apa duluan nih, teman-teman selalu bilang bebek selalu di depan gitu. Sebenarnya bukan saya mau seperti itu gitu loh, tapi emang mungkin karena kebawelan saya, suka ngobrol, suka berteman, akhirnya ya jadilah gitu, semula jadi istilahnya kalau orang bilang tuh. Tapi untuk mungkin beberapa teman-teman yang masih malu-malu ya, jangan bangga untuk menjadi malu. Misalnya, aduh saya kan pemalu gitu, ya jangan terus-terusan digituin, ya coba mulailah keluar dari sangkarnya gitu kan, bertemanlah dengan orang-orang seperti saya misalnya kan, yang bawel setengah mati. Saya nggak percaya lu nggak nular, ya kan? Nular pasti nular gitu loh. Jadi teman-teman bergaulmu pun harus dipilih juga gitu. Jangan bergaul dengan orang yang nggak beres ya, nanti akhirnya kamu nular juga dengan nggak beresnya gitu. Tapi kalau bergaul dengan orang-orang yang good vibes itu kan, yang bawel, yang pemalu, ya bergaul dengan yang bawel, lama-lama pasti bawel. Yang nggak pede bergaul dengan yang pede, lama-lama pasti pede gitu loh. Orang yang dukung kamu gitu kan. Nah, terus kalau punya produk harus improve, teman-teman. Jangan puas di satu titik. Oh, udah nih, produk gue udah gini, udah enak. Udah disuka sama orang. Ya udah, terus sedikit terlena gitu ya. Terlena, nggak bikin apa-apa. Saya sih ini di packing Duck Lovers nih ya. Nggak percaya, Bro Bayu, saya cuma jual 2 produk, bebek sama ayam. Dari tahun 2017 sampai sekarang. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bilang, ayo dong lo bikin produk baru. Nggak bisa. Karena kokinya kan suami saya, dia yang bikin. Gimana? Ya udah, akhirnya saya kadang-kadang bikin promo. Nah itu ya, kalau kita tergantung sama orang kan, suami saya yang bikin produk baru. Dia nggak bikin, ya kita mau gimana? Ya udah kita bikin varian loh. Cuman bebek sama ayam, kita bikin varian. Ada yang setengah, ada yang dicampur, ada yang jual paketan. Terus sausnya juga saya bikin variasi. Jadi Shopee saya, Tokopedia saya, etalasenya itu banyak gambar, padahal yang dijual cuma 2 macam gitu loh. Kalau kita nggak bisa ini, kita mesti kreatif istilahnya gitu loh. Ya kan? Kalau ada bahan, kita mesti kreatif. Itu aja sih paling. Jangan rendah diri ya. Kalau kamu kumpulnya sama orang yang suka nyinyir, otomatis kamu akan makin melesek, makin down. Tapi ayo berkumpul dengan orang yang mau mengangkat kamu gitu loh. Keren, itu sih. Seru tuh, itu bener banget itu yang namanya kita pokoknya jangan mentok gitu. Ini menurut saya juga salah satu insight yang seru banget dan penting banget. Nggak mentok dalam artian ya produknya cuma itu, ya kan, cuma bebek sama ayam gitu. Tapi bukan berarti gue nggak bisa ngapa-ngapain loh. Bisa kita break seperti ini, kita pecahkan mungkin bikin variasi seperti ini, paketnya seperti ini. Itu menurut saya top banget, karena berarti kita nggak dipaksa berhenti oleh situasi, justru kita cari jalan, kita cari cara gimana kita bisa berkembang. Ya. Nah, seru banget, Ci Jinkin,
aku mungkin mau tadi juga beberapa mungkin teman-teman yang baru hadir mungkin agak telat. Tadi kita udah sharing banyak banget cerita bagaimana mengembangkan usaha itu baik online ataupun offline, customer service itu penting, bagaimana kecepatan penjualan atau kecepatan jualan itu penting, gimana kita ngelayanin customer penting. Bahkan tadi aku suka tuh spiritnya Shinkin tuh. Kalau ada yang datang WhatsApp tangkep aja, udah jangan lempar kemana-mana, grab aja dulu gitu. Ini sebenarnya loh, kalau misalnya kita gitu hilang loh. Makanya itu biasa kan orang mikir, aduh gue nggak mau repot lah gitu kan, gue lempar aja ke sini, gue lempar aja ke situ, ini langsung ditangkep gitu. Dan itu menurut saya juga emang satu kesigapan yang bikin, justru itu yang bikin Peking Duck Lovers itu terus berkembang. Kalau saya lagi tidur baru balesin tak. Karena semua masih saya yang pegang sih, untuk hubungan pertama saya yang pegang masih. Mantap. Ya gitu teman-teman, thank you Ci Jinkin, sharingnya menurut saya powerful banget. Saya 1 jam benar-benar nggak berasa ini, kalau nggak karena bentar lagi udah harus buka puasa, mungkin kayaknya pengen lanjut gitu kan. Tapi menurut saya seru banget, teman-teman, semoga belajar banyak banget dari Ci Jinkin, dari apa yang di-share. Jangan lupa dicoba produknya kalau ada yang belum pernah coba produknya. Kalau ada yang berjualan, ini saya bantuin teman saya yang tadi di depan ngoceh-ngoceh sedikit. Sama lain. Bantuin teman saya di depan yang agak ngoceh-ngoceh dikit. Kalau misalnya Anda jualan online bisa pakai Mimin juga gitu kan, supaya bisa menjawab lebih cepat atau meresponi, memproses order pesanan yang datang lebih cepat juga gitu. Jadi gratis Ci, tinggal di download. Ada di Play Store, ada di iOS, bahkan kita punya websitenya, tinggal diakses gratis. Teman-teman kalau nggak tahu Mimin itu apa, tempo hari pernah juga IG Live dengan saya ditanya mentor tuh. Itu keren banget, boleh nonton ulang ya. Pokoknya itu aplikasi untuk yang tidak mau ribet. Yes. Menjadi mudah. Nggak usah ribet, udah jualan pokoknya jadi gampang. Yes. Oke, kalau gitu selamat sore dan terima kasih banyak Ci Jinkin untuk sharingnya, sangat-sangat powerful. Sekarang saya mau kembalikan ke Bapak Joseph yang sudah menunggu di situ. Ya, thank you semuanya. Terima kasih sekali kepada Bro Bayu, terima kasih sekali kepada Ci Jinkin. Sangat-sangat menarik sekali ya, sambil orang kami tim marketing sambil update di Instagram gitu, karena banyak snippet, banyak quote banget gitu ya yang bisa jadi pegangan kita gitu. Terima kasih sekali lagi Ci Jinkin, terima kasih Bayu. Bagi teman-teman yang hadir, bisa follow IG kami ya untuk bisa mengikuti Mimin Talk selanjutnya, ada di mymimin.io. Sesi sore hari ini pun juga akan kami upload ke YouTube kami ya, tinggal search aja Mimin Smart Admin gitu ya di YouTube, nanti akan keluar di situ, jadi bisa ditonton ulang jika mungkin ada teman-teman yang miss bagian awal-awalnya sesi ini. Nah, bagi teman-teman yang register ke Mimin ya, hari ini kita ada special gift gitu ya bagi teman-teman yang download dan register pada Mimin, aplikasinya gratis. Kami akan memberikan kredit nanti ke dalam akunnya langsung ya. Jadi teman-teman yang kemarin sudah register pakai linknya, silahkan tinggal langsung download dan tinggal register free of charge. Kita akan langsung berikan kredit untuk bisa langsung digunakan. Sekali lagi terima kasih. Linknya boleh di-share di chat. Linknya boleh di-share di chat nggak? Boleh sekali. Good idea. Bayu, apa ya linknya ya? Oh, ini dia. Itu. Ini mau perang nggak mau sebutan gimana? Itu gimana sih? Ini bingung deh linknya apa. Teman-teman yang mau register boleh langsung ya. Iya, bisa tinggal search aja di Play Store maupun di App Store Mimin Smart Admin. Ya, Mimin Smart Admin, nanti akan langsung keluar di top search di situ. Terima kasih Ci Jinkin, kita senang sekali. Nanti next time boleh datang lagi ya Ci, ya kayaknya masih banyak yang bisa dikupas soalnya. Gitu. Boleh Ci ya? Saya bisa bantu, saya bantu. Siap sekali. Terima kasih semuanya. Selamat sore dan selamat berbuka puasa. Selamat sore semuanya. Bye-bye. Thank you semuanya. Sehat-sehat. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Ci Jinkin.